balik lagi sama kita dari kelompok 2. Jadi di sini nih kita bertiga mau ngebahas dari buku yang sempat kita pelajarin itu dengan judul The Public Administration Theory Primer. Jadi sebelum kita mulai pembahasannya, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalan nggak sih? Siapa nih yang ada? Boleh kali? Oke, kenalin, nama gue Resi Syawata Cahyanti. Nama saya Muhammad Irfan Fadilah. Dan saya sendiri Rena Catursantika Dewi. Oke, jadi apa sih yang mau kita bahas di sini? Pada kesempatan kali ini kita bertiga tuh mau ngebahas tentang ada tiga bahasan yang kita mau bahas nih kali ini. Mungkin dari awal kita bahas dari Teori birokrasi dulu nggak sih? teori birokrasi dulu nih deh. Oke, kita main dari teori birokrasi dulu deh. Lanjut. Teori birokrasi menjelaskan peran administrasi birokrasi dalam pembuatan kebijakan. Biasanya kerangkanya itu menolak politik administrasi di urutan pertama, karena teori politik birokrasi dimulai dengan dikotomi yang mendasari teori kontrol birokrasi, memandang pembagian ini menerima apa yang telah lama diamati secara empiris. Artinya, dalam praktiknya, administrasi bukanlah aktivitas teknis dan netral nilai yang dapat dipisahkan dari politik, karena administrasi adalah politik. Oh begitu. Ini berarti teori birokrasi tuh nggak sepakat nih ya tentang penyatuan administrasi dengan unsur-unsur politik gitu ya, Dea? Ya, karena kan sebagai kemudahan analitis yang membebankan biaya terlalu besar pada pengembangan teoritis, secara khusus harga dari politik dianggap sebagai pengabaian yang disengaja terhadap peran sentral pemerintah, Pan. Maka daripada itu, teori politik birokrasi ini berupaya untuk mendobrak kesenjangan ortodok birokrasi dalam kesuksesan negara. Dalam kesuksesan struktur kekuasaan negara. Oh begitu. Tadi tuh ada disinggung tentang kesenjangan ortodoks, berarti kesenjangan tentang pemahaman. Karena mungkin kalau misalnya banyak pemahaman tuh nganggapnya ya politik dan administrasi itu harus disatukan, kayak gitu. Kalau misalnya menurut teori birokrasi ini. Oh, tapi teori birokrasi kita mau sampai sini, dan abis ini kita mau main apa lagi nih? Bahas tentang apa lagi nih? Ini kita bahas paradigmanya nggak sih? Paradigma politik. Yoi. Oke. Dan paradigma yang mau dibahas di sini dari birokrasi Allison ya. Oke. Nah, kalau dari bukunya yang ditulis sama Graham Allison yang berjudul Essence of Decision ya, teori publik birokrasi itu muncul dari upaya komprehensif yang pertama, terus kemudian diperbaiki oleh Allison dan Morton. Morton siapa ya, kalau nggak salah tuh namanya Morton Halperin. Nah, Siapa ya? Jadi Allison itu fokus utamanya pengambilan keputusannya itu tuh dia di cabang eksekutif yang kemudian membuka jalan bagi teori komprehensif ini. Dan dalam studi ini memotivasi pencarian teori tentang bagaimana politik perlu mempengaruhi keputusan dari keputusan tingkat tinggi dan trauma terutama dalam konteks ini krisis. Dalam konteks ini nih ada krisis yang dimana itu tentang rudal Kuba, itu dimana aktor politik tersebut terlibat di dalam negosiasi nuklir. Jadi meskipun kontribusi Allison ini sangat penting ya, sangat penting, model ini tuh nggak bisa untuk secara luas digunakan dalam semua teori administrasi di paradigma politik. Oh begitu. Berarti paradigma politik birokrasi ini yang menurut Allison ini cuma hanya bisa diterapkan di model-model birokrasi dan sistem administrasi pemerintahan tertentu gitu, Jadi nggak semua bisa. Okay. Karena kalau misalnya bisa dilihat nih Dea, tadi kan Rena sempat nyinggung terutama dalam konteks krisis seperti krisis rudal Kuba, di mana aktor politik terlibat dalam negosiasi nuklir. Kan ini berarti kan tentang hal yang sangat tua banget ya, karena masa krisis rudal nih dipengaruhi sama aktor politik. Itu kan berarti keputusan yang cukup strategik banget ya buat kepentingan suatu negara. Tapi gimana aktor politik ini bisa meyakinkan gitu aktor-aktor lain atau pihak-pihak lain untuk melakukan negosiasi, terlebih negosiasi nuklir gitu ya. Ya, betul. Nuklir loh. Wah.
Nuklir loh, siapa sih yang nggak tahu nuklir kan? Wow, ini berarti paradigma politik yang teman-teman kayaknya harus pelajarin, tapi seperti underline yang dikasih sama Rena tadi, mungkin paradigma politik ini tidak bisa diterapkan dan atau diaplikasikan ke birokrasi administrasi kenegaraan di semua sistem negara, karena mengingat ada negara-negara yang hanya memainkan peran politik 5%, 10% atau 5% mungkin kekecilan kali ya. Ya mungkin ya 50%, 75%, tapi selebihnya ya memang diatur oleh sistem negara itu sendiri gitu, Res. Mungkin abis ini main apa nih kita nih ya? Kayaknya kalau misalnya tentang politik-politik kayak gini kita langsung masuk aja ke sistem hierarki kali ya. Seru nih main sistem hierarki nih. Soalnya di sistem hierarki ini menurut orang-orang yang masih menganggap bahwa sistem hierarki ini efektif memenuhi kebutuhan organisasi dan memfasilitasi fungsi-fungsi orang dalam organisasi, itu tuh ada beberapa poin yang orang-orang dalam organisasi itu meyakini gitu. Ya mungkin beberapanya tuh untuk memberi nilai tambahan pada pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, terus menempatkan orang-orang dengan kompetensi yang diperlukan pada setiap tingkat organisasi. Terlebih juga untuk membangun konsensus umum dan penerimaan terhadap segmentasi pekerjaan yang tidak setara dan kebutuhan untuk itu. Jadi kalau misalnya boleh sedikit saya jelasin nih, hierarki ini tuh sebenarnya tuh cocok buat sistem-sistem pemerintahan tuh yang dia menanamkan memang setiap jabatan itu tuh harus punya kompetensinya. Jadi orang-orang yang orang-orang yang tidak punya kemampuan lebih itu memang ditempatkan di pos-pos yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu, Ren. Jadi dia nggak bisa semuanya ya, nggak bisa global juga nih, Ren. Iya betul, karena ada lagi sistem yang di dalamnya itu meritokrasi, di mana sistem meritokrasi ini itu sistem yang mengedepankan kompetensi, balik lagi nilai atau value yang dimiliki oleh orang, lalu sudah sejauh mana nih orang ini mempunyai nilai, lalu ditempatkan di tempat yang memang seharusnya orang itu berada, seperti itu. Jadi kayak gini, misalnya kita lulusan S1, tapi kita punya kemampuan orang-orang S2 dan S3. Berarti logikanya kita bisa ada di tempat orang-orang yang bekerja di taraf dan gaji orang-orang S2 S3 gitu simpelnya. Gue boleh nanya nggak? Gimana tuh? Nah, tadi kan dari pembahasan lo sendiri tuh ada nyinggung tentang membangun konsensus umum dan penerimaan terhadap segmentasi pekerjaan ya? Iya. Itu tuh maksudnya gimana sih? Karena jujur gue sendiri belum ngerti. Untuk membangun konsensus umum dan menerima terhadap segmentasi pekerjaan yang tidak setara itu, jadi dia tuh membangun sebuah komunitas yang bersifat umum itu untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang setara untuk kebutuhan itu. Kalau misalnya segmentasinya pekerjaan yang tidak setara, itu tuh berbeda dengan faktor hierarki ini. Jadi untuk peran hierarki ini memang prosesnya tuh dimulai dari mungkin seperti kalau misalnya bisa digambarkan tuh hierarki kekuasaan ya tingkat seperti struktur. Jadi kalau misalnya ada trias politika, ada pemisahan kekuasaan, itu juga kan ada hierarkinya. Misalnya dari presiden ke menteri, terus menteri ke bawahnya ke direktorat jenderal kementerian dan segala macam. Itu kan ada pemisahan dan ada tingkatan gitu deh. Jadi kayak iya seperti itu. Kayak DPR, ada DPRD, ada DPD, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada nggak sih dari kalian berdua tuh contoh-contoh yang bisa digambarin dari selain mungkin DPR atau apa gitu ya, di tingkat-tingkat keorganisasian di sekitar lingkungan kalian aja gitu. Apa ya?
Masih belum kepikiran saya. Kan lu ini nih, lu tergabung di Karang Taruna kan? Iya. Nah, di Karang Taruna tuh berarti strukturnya dong. iya, berarti ada strukturnya dong. Nah, itu yang mungkin itu bisa dikaitkan dengan hierarki. Karena di dalam setiap organisasi itu pasti ada hierarki strukturalnya. Ada jabatan struktural, dan jabatan struktural itu yang sebenarnya itu mengandung itu mengandung nilai hierarki gitu. Apa deh kalau misalnya apa nih contoh organisasi, mau organisasi formal, organisasi informal yang rasa ini tuh memang ada hierarkinya. Mungkin setiap organisasi ada hierarkinya, tapi bisa ngejelasin secara khusus gitu. Apa tuh Ndek? Hierarki struktur ya. Yang berstruktur aja, organisasi-organisasi yang dia tahu gitu, atau organisasi yang dia terlibat di dalamnya. Kalau untuk terlibat enggak sih kayaknya ya, karena emang nolep sebenarnya. Iya. Tapi mungkin kan kalau kita lihat kan organisasi nggak bakal jauh-jauh dari strukturnya kayak Iya, ketua, betul. mungkin ada sekretarisnya dan divisi-divisi di bawahnya gitu kan, pasti kan nggak akan jauh-jauh dari situ sih strukturnya nggak sih? Betul. Mungkin kalau misalnya dari kita sebagai mahasiswa, mungkin ada hierarki antara Res. Kalau misalnya di universitas kita nih, di UNAS aja nih, mungkin sistem hierarkinya seperti ada rektorat, ada dekanat, ada prodi dan segala macam. Itu kan termasuk sebagai struktural yang ada hierarkinya tuh, di situ ada tingkatannya, di situ ada pemisahan antara jabatan dan fungsi-fungsi di dalamnya seperti itu. Berarti kalau secara garis besar apa yang tadi udah lo Irfan ngomongin, kalau misalnya struktur dari hierarki itu nggak efektif, berarti semua yang ada terlibat di situ nggak akan berjalan lancar dong ya? Betul, karena mereka itu kan menjadi satu keterkaitan. Mereka mempunyai satu sistem yang ini tuh mau bottom up ataupun top down, ini tuh bakal saling mempengaruhi. Kalau misalnya kalau keputusan rektor nggak benar, pasti kan ke bawahnya juga bakal nggak benar kan? Pasti nggak akan. Atau ya kan pasti bakal ya di bawah juga bakal jadi kisru nih. Tapi kalau misalnya keputusan rektor udah benar, tapi di bawahnya nggak mengaplikasikan dan mengimplementasikan dengan baik, tetap aja kan? Iya, jadi semuanya ada keterkaitan gitu. Karena semuanya punya fungsi masing-masing gitu, Re. Cukup nggak sih? Kurang apa ada lagi nih yang mau diomongin sama Mas Irfan? Atau dari Reina dan Resti ada lagi yang mau ditambahin? Enggak sih, kalau dari saya cukup ya. Kayaknya sesi ini udah dulu kali ya. Siapa tahu ada yang nungguin lagi. Oke. Mungkin kita bisa Sesi nanti. Iya, kita bisa sambung-sambung lain waktu. Kapan tuh Mas, kalau boleh tahu lain waktunya? Kalau kita bertemu Pak Sujono lagi. Ya kan Pak? Oke, jadi segini Ingat. aja nih kita hari ini. Segini aja dulu kali ya. Oke, jadi kita nggak usah banyak-banyak ya, kita segini aja, jadi cukup sampai sini aja. Kita dari kelompok kedua pamit undur diri. Sekian, terima kasih.